Seri terakhir saya akan bicara tentang kuasa Tuhan di dalam diri orang percaya. Dan hari ini saya akan bicara tentang senjata rohani untuk menang atas tipu muslihat iblis. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Oke, kalau sudah ketemu saya mulai. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara mulai. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sama-sama, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Paulus, saudara, ketika ada di Filipi, ini bukan pelayanan yang asal-asalan untuk dilakukan. Tapi ketika mereka ada di Filipi, saudara, itu adalah tuntunan daripada roh Tuhan sendiri. Sebab kalau saudara baca pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, di situ jelas bahwa Tuhan mencegah Rasul Paulus, saudara, untuk pergi ke Asia. Padahal mereka tuh ingin pergi ke Asia dan memberitakan Injil. Ketika mereka sampai di Misia lagi, saudara, mereka itu ingin pergi memberitakan Injil di Bitinia. Tetapi Roh Yesus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Coba saudara lihat pasal 16 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk apa, saudara? Memberitakan Injil di apa? Asia. Saya khotbah minggu lalu, Roh Kudus pimpin mereka atau Roh Tuhan pimpin mereka untuk ada di Siprus. Betul, saudara-saudara? Nah, kali ini mereka mau ada di Asia untuk memberitakan Injil, tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk pergi ke Asia. Ayat 7 lagi berkata, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan apa, saudara? Mereka. Berarti di sini saudara lihat, Roh Tuhan itu campur tangan dalam misi Kristen. Amin. Allah Tritunggal campur tangan dalam penginjilan. Makanya saya dan saudara, pelayanan kita tidak boleh asal-asalan untuk mengikuti orang-orang lain. Kita harus ikut tuntunan daripada Roh Tuhan. Sebab ketika Roh Tuhan pimpin kita, maka di situ pasti akan ada tanda-tanda, akan ada mujizat,
bahkan ada juga pertobatan, banyak orang bisa diselamatkan karena dengar Injil Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Dan buktinya, saudara, ketika Paulus tidur malam, dia dapat penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang mengelurkan tangannya. Maka Paulus mengambil kesimpulan bahwa ternyata Tuhan mau untuk mereka pergi ke daerah Makedonia dan memberitakan Injil di sana. Maka mereka sampai di kota pertama yang ada di Makedonia, namanya Filipi. Dan ketika Rasul Paulus masuk di dalam rumah ibadah orang Yahudi, yakni sinagog, di situ dia menginjili. Ada begitu banyak perempuan-perempuan yang dengar Injil. Dan ada satu perempuan yang Tuhan buka hatinya untuk dengar firman Tuhan. Maka dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia memberi dirinya dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Kalau Tuhan yang tuntun, pasti akan ada mujizat di sana. Amin. Walaupun saudara ada banyak orang yang tidak percaya, tapi ada satu orang namanya Lydia. Dia adalah orang kaya, pengusaha kain ungu dari kota Tiatira. Tapi Tuhan jamah hati dia. Dia dengan rendah hati menerima firman Tuhan. Makanya tidak boleh ada orang yang rasa diri kaya dan tidak butuh firman Tuhan. Orang kaya dengar firman, saudara, bertobat. Berarti kalau orang kaya dengar firman bertobat, maka orang yang miskin tidak punya harta harus jauh lebih respon lagi terhadap firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang udah miskin, makan susah, tidak mau tobat dengar firman Tuhan. Tapi ada satu perempuan kaya namanya Lydia, ada di Filipi, saudara. Paulus ajar firman Tuhan. Dia simak baik-baik. Akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika mujizat ini terjadi, maka Rasul Paulus dan Silas, saudara, terus melayani di daerah Filipi. Tapi ketika mereka terus melayani, maka mereka ketemu dengan satu perempuan. Ini perempuan jago, saudara. Kenapa saya sebut di jago? Karena dia, saudara, dirasuk oleh roh tenung. Apa itu roh tenung? Ramalan. Jadi saudara-saudara yang pernah membawa diri saudara kepada orang-orang yang tukang ramal, mulai hari ini tidak boleh lagi pergi untuk saudara bawa diri saudara dan orang ramal saudara punya kehidupan. Ada banyak orang pergi dan bilang, "Bapak tolong lihat saya punya garis tangan. Kira-kira saya calon orang kaya atau tetap miskin melarat? Bapak tolong lihat saya, kira-kira jodoh saya dekat atau jauh, antar kabupaten atau antar provinsi atau antar negara. Bapak tolong lihat garis tangan saya, kira-kira saya anak yang beruntung atau anak yang durhaka." Loh, ada banyak orang, saudara, yang pergi ke tukang ramal. Dulu di Kupang, saudara, di terminal itu banyak orang, saudara. Dan orang pergi, saudara, ramai sekali. Dan si tukang ramal ini, saudara, minta coba lihat garis tangan. Dan ketika dia lihat garis tangan, dia bilang, "Anak kamu 12." Loh iya, tukang ramal. Padahal saudara, Alkitab mencatat bahwa orang yang punya roh tenung atau ramal itu adalah orang yang dirasuk oleh iblis. Nanti saudara baca dalam Perjanjian Lama lengkap, saya tidak usah angkat. Nah, ketika Rasul Paulus dan Silas ada di Filipi, maka ada perempuan yang dirasuk roh tenung ini, saudara, tiap hari ganggu Paulus dan Silas. Dan gangguannya, saudara, itu seakan-akan baik. Seakan-akan baik. Sebab firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-17 bilang begini, orang-orang ini, apa saudara? Adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kira-kira kalau saudara baca sepintas, ini firman Tuhan positif atau tidak, saudara? Positif.
kalau saudara simak baik-baik, ternyata ini merupakan cara iblis untuk membuat Rasul Paulus dan Silas, saudara, itu terganggu dalam pelayanan. Makanya ayat 18, Rasul Paulus berkata, Paulus tidak tahan lagi akan apa, saudara? Gangguan itu. Paulus dan Silas tidak tahan, karena tiap hari ini perempuan yang punya roh tenung, dia berseru di kota Filipi, dia bilang, mereka berdua adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Atau bahasa sekarang, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Itu sepertinya betul, saudara, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Nah, saya mencatat, mengapa Rasul Paulus tidak tahan dengan pujian dari perempuan yang memiliki roh tenung? Yang pertama adalah karena pujian tersebut adalah tipu muslihat iblis untuk membuat Paulus dan Barnabas menjadi sombong rohani. Saudara lihat, pujian iblis itu membuat saya dan saudara bisa menjadi orang yang sombong rohani. Dosa kesombongan tidak dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tidak. Tapi ingat, dosa kesombongan adalah dosa yang tidak kelihatan, tapi itu adalah dosa yang benar-benar muak di hadapan Tuhan. Dia ini puji Rasul Paulus dan Silas bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan dari Allah yang maha tinggi. Itu sebenarnya pujian dari iblis supaya Paulus dan Silas ini menjadi sombong apa, saudara? Rohani. Ingat, iblis selalu tahu kelebihan saya dan saudara. Saya ulangi, iblis selalu tahu, bahkan paling tahu kelebihan daripada saya dan juga saudara. Kalau saudara diberikan talenta, karunia, melayani, maka iblis akan pakai itu untuk buat saudara-saudara menjadi sombong. Makanya ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang jatuh karena terlalu hobi menerima pujian. Ya, wih kamu well tadi dahsyat. Kamu pelayanan tadi, aduh luar biasa. Yang lain kalah dengan kamu. Kamu paling the best. Kenapa iblis jebak Paulus dan Silas? Karena iblis itu adalah malaikat yang memimpin pujian penyembahan di surga, tapi dia sombong. Bahkan saya pernah lihat gambar dari iblis Lucifer, saudara. Di semua tubuhnya saudara, itu semua jenis alat musik itu ada. Karena dia itu pemimpin pujian penyembahan di surga. Makanya orang kalau punya kelebihan-kelebihan, itu orang yang paling banyak ditipu oleh iblis loh. Wih kamu main musik tadi, aduh kuncinya melodinya luar biasa. Aduh kamu main drum tadi, saya lihat malaikat yang pukul drum bukan yang kamu. Loh saudara suka dapat pujian, dan orang yang suka dapat pujian itu mudah ditipu oleh iblis. Makanya lebih baik saudara lebih suka dengar kritik daripada pujian. Amin. Seorang sahabat menampar, tapi seorang musuh bercium dengan berlimpah-limpah. Lebih baik saudara ditegur, kamu tadi main musik kurang-kurang, perbaiki ya, minggu depan harus lebih bagus. Kamu WL tadi kurangnya di sini nih, ayo ya, nonton lagi WL yang hebat, perbaiki lagi kamu nanti kamu WL. Dan saudara pun juga jangan jadi alatnya setan untuk suka puji orang. Jangan sampai saudara jadi alatnya iblis. Orang salah saudara bilang benar. Iya, tidak boleh, hati-hati.
Loh, ini perempuan yang Tuhan pakai loh, bukan laki-laki, perempuan. Tiap hari saudara dia ganggu Paulus dan Silas. Ini dua orang nih, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Coba kalau Paulus tidak peka dengan tipu muslihat iblis, dia bilang, terus mama, terus. Lo sombong. Dia tuh sombong. Satu hari saudara saya pernah mengakui bahwa khotbah gagal. Serius. Saya pernah khotbah di kampus Poltek sebelum COVID. Dan itu khotbah yang paling gagal menurut saya. Kenapa saudara? Karena ketika saya pergi khotbah, ketemu mantan di sana saudara. Serius. Aku ketika saya mau khotbah saudara, iblis bilang begini, lu omong kosong. Saya benar-benar gila betul waktu itu. Serius. Itu khotbah yang paling gagal selama saya jadi pendeta 6 tahun. Iya, karena iblis saudara kasih ingat masa lalu saya dan dia. Kasih ingat. Dan iblis bilang begini, lu itu tidak sempurna. Lu jadi pendeta, lu omong kosong. Iblis kan sukanya mendakwa saudara. Dan saya ketika pulang dari khotbah saudara, saya bilang begini, betul iblis, beta sudah sempurna, beta masa lalu sudah baik. Tapi lu tahu mulai hari ini, beta sudah akan terganggu lagi dengan jebakan lu. Beta yakin bahwa di dalam Kristus semua orang menjadi ciptaan yang baru. Amin saudara-saudara. Jadi Paulus dan Silas ini mau ditipu. Tapi Paulus tahu ini jebakan iblis. Tidak boleh ikut. Kalau ikut, maka Paulus dan Silas akan terjebak dengan dosa sombong rohani. Nah, dalam perjanjian lama saudara, ada satu kisah. Ada seorang yang hebat, dia penyembah yang luar biasa, namanya adalah Daud. Daud sendiri pernah dibujuk oleh iblis dan Daud jatuh. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara lihat di LCD saja. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia apa saudara? Membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi sensus harus dilakukan. Tapi iblis bujuk bahwa sensus ini bukan untuk kepentingan administrasi Israel, tapi ini untuk kebanggaan dirimu karena engkau yang raja. Ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 5 dan 7. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat apa saudara? Memegang pedang. Ayat 7. Tetapi hal itu apa saudara? Jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. 3 tahun kelaparan. Tuhan kasih Daud 3 pilihan. Yang pertama, 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. 13-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Daud yang bikin salah, rakyat yang kena.
Karena Daud buka celah untuk mengizinkan iblis bujuk dia dan membanggakan diri dengan pasukan-pasukannya yang jumlahnya sangat banyak. Daud lupa bahwa ketika Tuhan menyertai orang Israel, satu orang mampu mengalahkan 1.000 orang, 2 orang mampu mengalahkan 10.000 orang. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Amin. Jangan buka celah bagi iblis. Karena kalau iblis mau masuk kehidupan saya dan saudara, iblis tidak perlu minta permisi. Kalau Tuhan mau masuk dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan selalu minta permisi. Wahyu 3 ayat 20 berkata, kalau aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu, kalau ada orang yang mendengar suaraku, bukakanlah pintu bagiku, maka aku akan masuk dan mendapatkan dia. Ada amin saudara-saudara? Jadi iblis kalau mau masuk kehidupan saya dan saudara, tidak perlu dia minta permisi. Bahkan iblis pun juga tidak perlu pintu yang besar. Iblis hanya butuh pintu yang kecil, maka dia langsung masuk di dalam kehidupan saya dan saudara, dan akhirnya membuat saya dan saudara menjadi orang yang sombong ketika kita hidup. Bukan cuma sombong rohani, sombong duniawi atau sombong jasmani juga bisa. Iblis bilang, kamu paling cantik dari semua perempuan yang ada di KPC. Loh, emangnya iblis tidak ada di KPC? Ada. Hati-hati jangan sampai iblis pakai kamu. Semua yang ada, kamu yang paling cantik. Yang lain itu hasil make up. Kalau kamu natural. Saudara tidak peka, saudara mulai berkata, betul, saya yang paling cantik. Manifestasi dari dosa kesombongan itu, saudara, adalah orang yang suka memuji dirinya sendiri dan merendahkan Tuhan. Dia lupa bahwa tubuhnya adalah pemberian Tuhan. Makanya saya dan saudara kalau diberikan kelebihan-kelebihan, jangan pernah sombong. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu ganteng tampan, maka iblis akan pakai perkataan-perkataan dan buat saudara-saudara akan jadi orang yang berkata, saya yang paling tampan. Makanya kalau ada orang menikah, biasa gombalan pas pernikahan. Dari semua wanita yang ada di dunia, engkaulah yang paling cantik. Itu bohong saudara. Betul? Harusnya bilang begini, dari semua perempuan yang lahir tahun 95, kamulah yang paling cantik. Kalau tahun 94 dan di atas 95, mereka lebih gagah dari kamu. Saya tahu. Lo ya, jangan puji berlebihan. Karena dosa kesombongan saudara tidak kelihatan, tapi manifestasinya akan kelihatan. Suka puji diri sendiri, bahkan saudara merendahkan Tuhan. Saudara masih ingat satu kalimat dari seorang yang terkenal yang tahun lalu, 1 miliar, wah murah banget. Nah, itu perkataan siapa? Indra Kents. Dia bilang, Tuhan saja bingung bikin saya miskin. Saudara pernah jadi perkataan? Tuhan aja bingung kasih saya miskin. Tuhan gak butuh banyak bulan dan tahun. Hitung beberapa minggu saudara, langsung miskin melarat. Sombong tau? Anggap masih muda, kaya, pintar, padahal tukang tipu. Dengan kepintarannya iblis bilang, ayo tipu orang, tipu orang, tipu orang. Kamu kan pintar, ayo tipu orang terus. Maka dia bilang 1 miliar, wah murah banget. Terakhir miskin melarat, penjara 20 tahun. Betul? Bahkan ada satu kapal besar yang paling terkenal yang saya dan saudara pernah nonton filmnya, Titanic atau Titanic. Ketika kapal itu mau lepas tali, ada seorang penumpang bertanya kepada
salah satu awak kapal. Dia berkata, mungkinkah kapal ini akan tenggelam? Maka salah satu awak kapal itu berkata bahwa Titanic adalah salah satu puncak dari keberhasilan dalam dunia perkapalan. Tapi saudara-saudara, ternyata dalam perjalanan pertama, baru keluar 20 menit dalam perjalanan, maka kapal itu saudara tenggelam karena menabrak gunung es yang ada di dasar laut yang tidak kelihatan. Tanggal 14 April 1912, kapal Titanic yang begitu dibanggakan tenggelam. Apa yang bisa dibanggakan, saudara? Tidak ada toh? Saudara mau sombong rohani, saudara mau sombong duniawi, tidak boleh, saudara. Amin. Itu sebabnya PK dengan kelebihan-kelebihan saudara. Jangan PK dengan kekurangan kita aja. Coba PK dengan kelebihan kita. Dan jangan suka, saudara, untuk terima pujian dari orang. Ya, jangan suka. Saya kalau khotbah di mana-mana, orang bilang, Pak Andre, pun khotbah lebih bagus, ini pendeta khotbah. Saya bilang, masing-masing pendeta pun gaya khotbah beda. Ada yang baca, bagus. Tapi ada juga yang karismatik, tidak perlu baca banyak-banyak, tapi langsung ngomong. Masing-masing pun cara. Kalau dia ajar benar, itu betul. Kalau ajar yang salah, kita perlu kritik. Amin, saudara-saudara. Jadi PK dengan kelebihan kita. Amin. Perempuan-perempuan jangan mudah ditipu oleh laki-laki gombal yang tidak takut akan Tuhan. Kalau dia elus-elus engkau rambut bagus ya, rambutnya itu iblis pakai dia. Iya. Iblis bilang kamu tuh orang kaya. Kamu kaya, kamu paling kaya. Saudara jadi sombong karena kekayaan. Ingat, Ayub orang yang paling kaya. Dalam satu hari Tuhan kasih dia miskin melarat, saudara. Amin. Jadi jangan mudah ditipu dengan tipuan iblis. Nah, senjata pertama yang saya dan saudara harus pakai untuk mengalahkan iblis adalah Efesus 6 ayat 11 dan ayat 16 sampai 17. Efesus 6 ayat 11, ayat 16 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu tukang tipu. Bahkan dia bapa segala penipu. Jadi kalau ada orang yang tukang tipu-tipu, dia punya bapa bukan Tuhan Yesus. Dia bapa namanya setan atau iblis. Amin. Sekalipun dia Kristen, tidak ada urusan. Lu tukang tipu, lu pembapa bukan Tuhan Yesus. Tapi lu pembapa adalah iblis. 16-17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Lawan iblis dengan perisai iman dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengakui bahwa mereka hanya orang biasa yang diberi kuasa dari Tuhan. Coba saudara lihat Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 15. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 15. Paulus dan Barnabas pada waktu itu, ketika mereka ada di Listra, saudara, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Perhatikan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Orang lumpuh bertahun-tahun, Paulus bisa buat dia berjalan. Ketika ini terjadi, maka ada respon dari banyak orang di Listra pada waktu itu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu apa, saudara? Berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus atau dewa paling tinggi orang Yunani,
Dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia adalah yang berbicara. Hermes adalah juru bicara dari dewa Zeus. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa apa saudara? Lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Baca sama-sama. Mendengar itu, mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapakah kamu berbuat demikian? Lihat, kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Amin, saudara-saudara. Jangan terjebak dengan tipu muslihat iblis. Kalau saya dan saudara bisa mampu dipakai oleh Tuhan, saya dan saudara harus berkata bahwa itu semua karena kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Ada banyak orang saudara terlalu sombong dengan karunia-karunia dan kelebihan-kelebihan. Terlalu banyak orang-orang yang dapat karunia dari Tuhan dan membanggakan karunia-karunia tersebut. Dia anggap orang lain tidak selevel dengan dia. Doa sedikit, tutup mata, langsung bilang dapat penglihatan. Jadi kalau orang lain tidak ada penglihatan, orang lain itu adalah hamba Tuhan yang tidak dahsyat dan luar biasa. Saudara jangan salah. Kalau saudara baca firman Tuhan, kemarin kita selesai Daniel, sekarang baca Yeskiel, penglihatan Tuhan itu tidak sembarangan. Ada tujuan Tuhan. Amin. Ada yang bilang saya dapat karunia Tuhan. Ya, saya lihat Tuhan Yesus hampir tiap hari. Lo kamu nggak perlu lihat Tuhan Yesus hampir tiap hari, lo baca firman aja lo lihat Tuhan Yesus. Amin. Sampai kalau orang begitu, saudara, ada yang bilang dia terlalu banyak lihat kalender. Waktu Natal dapat kalender terlalu banyak, jadi lihat Tuhan Yesus ada ulurkan tangan begini, Tuhan Yesus ada pikul domba, ya, Tuhan Yesus ada perjamuan. Terlalu banyak lihat kalender, makanya model begitu. Padahal saudara, ketika Tuhan menunjukkan sesuatu, itu cuma kasih karunia. Dan ingat, karunia Tuhan bisa ambil dari saya dan saudara. Makanya Paulus bilang bahwa mereka itu adalah manusia biasa. Jadi kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita cuma bilang, kita ini cuma hambanya Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kita, itu semua anugerah daripada Tuhan. Tidak heran banyak hamba Tuhan jatuh, saudara, karena sombongnya minta ampun. Baru dipakai sedikit, langsung kasih naik standar pelayanan. Kalau undang saya, harus naik pesawat ini, kelas ini. Nanti jemput saya pakai mobil ini. Nanti bawa saya nginap di hotel bintang 5 atau bintang 4 minimal. Nanti pulang kasih PK atau amplop yang tebal. Satu kali saya pergi khotbah, saudara, orang kasih saya amplop tebal, saudara. Ketika saya buka, saudara, uang 2.000 dan 5.000 saya buka. Dan uang baru, saudara. Saya bilang mungkin dia baru tukar di bank, jadi kasih saya. Tapi motivasi saya tidak terganggu dengan itu. Tidak masalah. Ya, melayani adalah memberi apa yang menjadi kesan Tuhan kepada orang yang mendengar. Jangan bangga-bangga dengan apa yang saya dan saudara miliki. Kalau kita diberikan kepintaran, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Jangan ada orang yang sombong kalau sekolah kuliah IP tinggi. Kebanyakan orang yang sukses, saudara,
itu orang yang IP-nya rendah-rendah. Bahkan ada orang yang tidak kuliah tinggi tapi bisa sukses. Ada yang kuliah S1, S2, gelar cum laude saudara, tapi lamar-lamar kerja tidak dapat-dapat. Akhirnya apa? Jual ikan di pasar, buka kios. Karena terlalu berbangga dengan apa? Kepintaran. Padahal kalau saya dan saudara bisa dapat kepintaran, pengetahuan, kecerdasan itu datang dari Tuhan. Jangan pernah bangga-bangga, amin. Apalagi bangga diri untuk esok hari. Saya nanti. Jangan saudara. Tetap jalan ikut aturan mainnya Tuhan. Saya percaya kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak terjebak dengan tipuan iblis, maka saya dan saudara akan jadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa kita ini cuma alat yang Tuhan pakai saja. Amin. Harta yang Tuhan beri itu sarana yang Tuhan berikan untuk saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kekayaan yang Tuhan beri itu menjadi alat buat saya dan saudara bisa memberkati hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan kelebihan-kelebihan kita pun juga saudara itu dipakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, iblis itu pandai putar firman Tuhan. Iblis itu paling pandai tipu atau bikin bingung orang Kristen. Saudara ingat kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Iblis pakai ular. Ingat, ular itu bukan iblis loh. Iblis pakai apa? Ular. Kalau iblis itu ular, maka orang Manado semua tidak masuk surga. Mereka makan ular semua. Lo di pasar Tomohon saya nonton di YouTube, ular besar-besar saudara. Makanya kalau Tuhan sampai utus saya di pelayanan di Manado nanti suatu saat saya harus tanya ini daging apa. Karena di sana hanya kaki meja dan kaki kursi saja yang tidak dimakan. Semuanya mereka makan. Dan makanannya enak saudara, rica-rica saudara. Lebih enak dari masakan ibu-ibu yang ada di KPC. Iya. Iblis pakai mediator namanya ular. Maka ular bilang kepada Hawa begini, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Maka Hawa bilang, Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini kami boleh makan, tapi itu pohon yang ada di tengah-tengah, jangankan makan, raba saja tidak boleh. Iblis putar lagi. Iblis bilang tidak. Kamu makan, maka kamu akan jadi seperti Allah. Dan firman Tuhan mencatat dalam hitungan detik Hawa jatuh dalam dosa. Kesimpulannya begini. Kalau iblis tipu saya dan saudara, yang boleh menjadi tidak boleh. Dan yang tidak boleh menjadi apa saudara? Boleh. Makanya saudara harus pintar dengan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak saya dan saudara ini akan gampang ditipu dengan iblis. Iblis paling tahu kelebihan saya dan saudara. Iblis tidak lihat kelemahan saudara, tapi iblis lihat bagaimana kelebihan saudara. Dan disitulah dia akan buat peperangan dengan saya dan juga saudara. Dan kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita mudah sekali untuk mengikuti tipu muslihat daripada iblis. Itu sebabnya pakai senjata yang kedua. Apa itu saudara? Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata sama-sama, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin saudara-saudara. Kita adalah hamba yang tidak apa saudara? Berguna. Malaikat aja itu pesuruhnya Allah. Apalagi saya dan saudara manusia. Kita ini hamba saudara.
Saudara tahu hamba itu kacung. Hamba itu budak, saudara. Nah, saya dan saudara ini cuma budaknya Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa berikan banyak hal yang menjadi kelebihan kita. Itu semua pemberian Tuhan. Tuhan bisa saja ambil kapan. Tapi kalau Tuhan masih percayakan kepada saya dan saudara, jangan pernah saya dan saudara jadi anak Tuhan yang membanggakan diri dan berkata, ini semua karena perbuatan dan kekuatan. Tapi harus berkata, ini semua datang dari Tuhan semata-mata. Ada amin, saudara-saudara? Yang ketiga adalah Tuhan benci, bahkan merasa keji dengan dosa kesombongan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Lihat firman Tuhan ini. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama apa, saudara? Mata sombong. Lihat, kesombongan ada di daftar keberapa? Pertama. Makanya iblis itu sombong, jadi Tuhan lempar dia dari sorga. Makanya dia harus bikin cara supaya manusia pun juga sombong, supaya manusia jatuh dalam dosa, manusia ikut dia pindah neraka sana. Mata sombong. Kira-kira kemana kalau mata sombong itu acting, saudara? Jalan tidak mau lihat orang. Dia jalan, saudara, lurus saja. Tidak perlu lihat orang di kiri, orang di kanan, orang di belakang, orang di depan. Dia tidak mau tahu. Ini menggambarkan manusia, saudara, yang punya ketinggian hati yang berbahaya di hadapan Tuhan. Tuhan benci dengan dosa kesombongan. Makanya ketika saya dan saudara kalau mulai sombong, hati-hati. Itu awal dari kejatuhan saya dan saudara. Harus rendah hati, amin. Jangan sombong. Kalau punya kelebihan sedikit dari orang lain, saudara justru harus menolong orang lain. Kadang-kadang orang itu OKB, orang kaya baru. Dulu tidak pernah pegang uang ratusan juta miliar, pegang uang ratusan juta miliar. Kalau kepanasan biasa kipas pakai kipas, dia kipas pakai uang, saudara. Iya toh? Makan mau bayar di kasir, foto uang dulu baru bayar. Iya. Naik mobil, kenal orang, tapi tidak berhenti untuk muat orang. Padahal kemarin pemilu, dia datang ke rumah orang itu dan bilang, pilih saya. Nanti kalau saya terpilih, saya akan tolong, saya akan bantu. Tak usah tolong, naik mobil aja kamu tidak kasih. Keluar dari gang, kasih naik kaca, cepat tutup. Buru-buru. Sombong. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan, amin. Ada satu orang yang sombongnya luar biasa di Alkitab, namanya adalah Raja Nebukadnezar. Kita lihat sama-sama ya. Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Dia pikir bahwa dia sudah menawan orang-orang Yehuda itu karena kehebatan dia. Dia itu cuma alat yang Tuhan pakai untuk membawa orang Israel Yehuda ada di tawanan pada waktu itu. Tapi sombong. Lihat, Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda
dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Ayat 3, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun temurun. 29 sampai 34 lihat di LCD. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi apa saudara? Kota kerajaan. Orang fasik aja kalau sombong Tuhan benci, apalagi anak Tuhan. Tuhan benci saudara. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia. Dan apa saudara? Makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ayat 34 seterusnya. Saudara lihat, orang sombong Tuhan akan rendahkan serendah-rendahnya. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Apapun itu, saudara yang paling tahu kelebihan saya dan saudara. Jangan pernah sombong, apalagi merasa hebat lebih daripada Tuhan Allah. Amin. Termasuk dalam pelayanan dalam gereja pun juga, jangan pernah sombong. Ada pendeta bangga, saya punya jemaat 20.000. Saya punya gereja ibadah 1 minggu 10 kali. Boleh, itu jiwa yang Tuhan percaya. Tapi ingat, Tuhan tidak lihat jumlah itu. Yang Tuhan lihat apakah di dalam itu orang-orang yang bertobat atau tidak. Pertumbuhan secara kuantitas itu perlu, tapi ingat, yang paling pertama adalah kualitas. Amin. Saya yakin pertumbuhan beda-beda. Kasih karunia Tuhan beda-beda dalam setiap orang percaya. Dan kalau kita punya kelebihan, mungkin ada yang punya 5, ada yang punya 2, dan ada yang punya cuma 1 aja. Jangan pernah sombong dari orang yang tidak Tuhan berikan, tapi rendah hatilah di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Di TikTok tuh kan ada satu lagu yang terkenal, mukamu manis seperti sirup ABC, kecap, melon, dan lain sebagainya. Dan itu paling banyak dipakai oleh kaum-kaum wanita. Sombong. Tuhan bisa bikin wajah 1 hari langsung hancur. Bisa. Naik motor gaya-gaya tidak pakai helm celaka, muka hancur. Selesai. Gaya-gaya cantik, salah beli kosmetik, muka hancur. Jangan pernah bangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Amin. Jangan pernah. Senjata yang kita harus pakai adalah Kisah Rasul 20 ayat 19. Paulus bilang begini, dengan segala rendah apa saudara? Hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh. Yang ketiga senjatanya adalah rendah hati. Amin. Orang bilang, kamu tuh dipakai Tuhan luar biasa. Saudara bilang, itu karena Tuhan yang beri. Harus simple aja. Amin. Jangan bilang kurang, tambah lagi, tambah.
Loh iya. Makanya saya pernah dengar satu pendeta khotbah. Ada satu pendeta saudara baru diberkati. Dia beli jas mahal, dasi mahal, cincin yang mahal dia pakai saudara. Ketika ibadah AC kurang panas, dia kipas-kipas jasnya dia karena baru beli mahal. Ketika kepanasan tidak ada sapu tangan, dia lap pakai dasi dia saudara karena kepanasan. Orang lebih dasi mahal. Ketika dia doakan orang saudara bukan begini tapi begini saudara. Niko Hotman Paris Utapeng saudara. Sombong. Punya kelebihan. Harusnya rendah hati. Amin saudara. Orang jahat saja kalau sombong Tuhan marah, apalagi anak Tuhan. Harus rendah hati. Amin. Rendah hati. Saya yakin saya dan saudara dipakai oleh Tuhan sama seperti Paulus, Barnabas, Silas dan orang-orang lain. Tapi jangan pernah sombong dalam hal rohani. Dan juga jangan pernah sombong dalam hal jasmani. Apa yang kita bisa buat dan kita miliki itu semua mutlak pemberian daripada Tuhan. Amin. Jangan haus pujian seperti iblis, tapi terbukalah dengan kritikan dan masukan dari orang lain. Saya percaya itu obat yang buat saya dan saudara akan tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Kita ditemukan setia oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan berkati saya dan saudara.